Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini semuanya? Baik keadaannya gimana? Sehat, Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat, alhamdulillah. Udah sarapan? Belum, Bu. Belum. Kenapa tidak sarapan? Sebaiknya sarapan ya pagi itu. Ibu ambil absen dari Zoom ini ya. Jadi diharapkan semua anak-anak untuk tidak keluar sampai Ibu yang matikan Zoom ini sendiri ya. Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengulang dulu pembelajaran kita yang kemarin. Apakah ada yang masih ingat reaksi pembentukan dari polimer itu ada dua? Apakah ada yang tahu? Polimer adisi dan polimer kondensasi. Alhamdulillah ada yang jawab. Tepuk tangan dulu untuk Rizky Akbar. Terima kasih untuk Rizky Akbar yang telah menjawab pertanyaan Ibu. Rizky Akbar ya. Nanti Rizky Akbar akan dapat nilai tambahan dari Ibu. Nah, selanjutnya KD pengetahuan kita hari ini itu adalah menganalisis struktur, tata nama, sifat, dan penggolongan dan juga kegunaan dari polimer. Yang mana KD keterampilan kita hari ini itu adalah mengintegrasikan kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dengan struktur, tata nama, sifat, dan penggolongannya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah semua siswa dapat mengetahui penggolongan-penggolongan polimer dan juga kegunaan polimer dan juga dampak negatif dari polimer itu sendiri. Nah, sebelum Ibu masuk, Ibu mau ngasih motivasi terlebih dahulu. Apakah ada yang tahu kanker itu penyebabnya apa saja? Apakah ada yang tahu? Karena menggunakan bahan-bahan yang polimer itu gitu. Oke, terima kasih kepada Aldi Firman. Aldi Firman ya yang menjawab tadi? Iya, Bu. Ya, terima kasih kepada Aldi Firman yang sudah menjawab. Nah, benar sekali. Salah satu penyebab kanker itu bisa jadi dari polimer inilah. Kenapa bisa gitu kan? Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita meminum botol minuman aqua itu, kita menggunakannya berulang-ulang kali, itu dapat menyebabkan kanker. Kenapa bisa? Begitu kan? Nah, Ibu akan jelaskan. Ya, Ibu akan jelaskan hari ini di video pembelajaran yang nanti Ibu akan berikan. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan sebuah materi, kemudian akan ada Ibu kasih LKPD. Nah, apakah udah ada yang tahu LKPD itu apa? Apakah ada yang tahu? Oke. Tahu. Apa? Siapa yang tahu itu? Apakah ada yang tahu? Tidak ya? Nah, Ibu kasih tahu aja ya. Jadi LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Yang mana nanti LKPD itu Ibu akan berikan beberapa kegiatan atau beberapa soal untuk kalian isi. Nah, nanti Ibu akan memberikan LKPD itu kepada kalian. Di dalam LKPD itu ada petunjuk bagaimana cara mengisi LKPD tersebut. Silakan kepada anak-anak nanti untuk mengisinya. Ibu akan beri waktu 30 menit untuk mengisinya ya. Kemudian kalian kembalikan lagi kepada Ibu LKPD-nya ya. Paham? Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Paham kan semuanya? Jadi, Ibu akan sudahi Zoom ini. Jikalau masih ada pertanyaan, Ibu terima pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya tentang LKPD?
Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya tentang LKPD? Sudah paham ya? Nanti kalau misalnya belum paham juga, atau materi ada yang kalian tidak pahami, kalian boleh tanyakan Ibu di grup ya. Nah, Ibu Ya, Bu. akan berikan waktu untuk membuat LKPD itu selama 30 menit. Silahkan Ananda bikin semuanya sebelum 30 menit itu kalian sudah mengirimkannya kembali sama Ibu ya. Untuk kita Ya, berikan Bu. sama-sama. Baik, Ya, Bu. Ibu sudahi Zoom kita hari ini, kita lanjut ke GCR untuk Ibu berikan materi dan LKPD. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, Ibu foto dulu ya semuanya yang ikut Zoom hari ini. Silakan kalian buka kameranya, Ibu mau screenshot atau absen dari kalian sendiri ya. Oke, buka kameranya ya, Rifki, Zaki, Randi. Oke. Ibu screenshot sekarang ya. Oke, sudah. Nah, silakan kita lanjutkan ke GCR. Untuk Ibu berikan materi, kemudian Ibu akan berikan sebuah LKPD. Nanti yang mengumpulkan LKPD itu kembali sama Ibu adalah ketua kelompok. Nanti Ibu bagikan ketua kelompok sama anggota kelompoknya ya. Sekarang Ibu tutup dulu Zoom-nya. Kita lanjut ke Google Classroom-nya. Ibu tutup ya. Silakan kembali ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita melakukan kegiatan pembukaan di Zoom meeting tadi, kita lanjutkan kegiatan inti kita pada Google Classroom ini ya. Nah, silakan kepada anak-anak Ibu untuk mendengarkan penjelasan Ibu tentang penggolongan dan kegunaan dari polimer ya. Nah, kita masuk. Nah, di sini Ibu membagi penggolongan polimer itu ada 3. Yang mana kemarin kita sudah belajar tentang reaksi pembentukannya. Sekarang kita belajar penggolongan polimernya itu. Yang pertama adalah berdasarkan asalnya, yang kedua adalah berdasarkan jenis monomernya, dan yang ketiga adalah berdasarkan sifatnya terhadap panas. Nah, yang pertama kita masuk kepada berdasarkan asalnya. Nah, jadi penggolongan polimer berdasarkan asalnya itu ada 2, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Nah, kita masuk ke polimer alam. Jadi polimer alam itu adalah polimer yang terdapat di alam dan berasal dari makhluk hidup. Contoh polimer alam dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa contoh polimer yang mana salah satu contohnya itu adalah pati atau amilum. Nah, dia monomernya itu dari glukosa, kemudian polimerisasinya itu dengan kondensasi, contohnya adalah biji-bijian akar umbi. Nah, selanjutnya contohnya itu adalah protein, yang mana monomer dari protein ini adalah asam amino. Kemudian polimerisasinya itu adalah terbentuk dari kondensasi. Nah, contohnya itu adalah susu, daging, telur, wol, dan sutra. Nah, kemudian
kita kembali. Nah, Ibu akan jelaskan polimer sintetik. Nah, polimer sintetik ini adalah kebalikan dari polimer alam. Yang mana polimer sintetik ini adalah polimer buatan. Nah, di sini bisa kita ketahui, jadi polimer sintetik ini adalah kebalikan dari alam. Jadi dia itu dibuat atau polimer buatan. Adalah polimer yang tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia. Nah, contoh polimer sintetik ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Ibu sudah mencantumkan beberapa dari nama polimer, yaitu ada polietena yang mana monomernya itu adalah dari etena. Kemudian polipropena, yaitu monomernya itu adalah propena. Kemudian ada polivinyl alkohol, dia monomernya adalah vinyl alkohol, dan juga nilon, dia monomernya itu adalah asam adipat dan heksametilena. Nah, di sini terdapat contoh-contohnya atau polimer itu berada di kehidupan kita. Nah, kemudian kita kembali ke home. Nah, ini sudah Ibu jelaskan ya penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Kemudian kita masuk ke penggolongan polimer yang kedua adalah berdasarkan jenis monomernya. Yang mana berdasarkan jenis monomernya itu, jadi polimer itu terbagi dua atau penggolongannya itu ada dua. Yang mana yang pertama adalah homopolimer dan yang kedua adalah copolimer. Yang mana homopolimer ini adalah polimer yang monomernya sejenis. Nah, jadi bisa diketahui ya sejenis. Nah, seperti apa sih sejenisnya itu? Jadi polanya itu adalah A. Nah, dia kan sejenis kan. Jadi monomernya itu adalah sama semua. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat kan? Nah, dia polanya itu sama semua. Nah, Ibu contohkan salah satu adalah protein. Nah, jadi protein ini monomernya apa? Nah, protein ini kan contoh polimer alam. Jadi, dia protein ini dia monomernya itu adalah dari asam amino. Nah, dari asam amino. Jadi, asam amino ini bergabung kemudian dia membentuk protein. Asam amino. Nah, ini. Kemudian pada polimer adisi homopolimer, ikatan rangkapnya terbuka lalu berikatan membentuk copolimer yang berikatan tunggal. Nah, kemudian kita kali. Nah, penggolongan polimer jenis monomernya itu yang kedua adalah copolimer. Berarti copolimer ini adalah kebalikan dari homopolimer. Yang mana homopolimer tadi itu adalah polanya sama monomernya. Jadi copolimer ini adalah disebut juga dengan heteropolimer, adalah polimer yang monomernya tidak sejenis. Nah, bisa kita ketahui jadi yang tidak sejenis itu adalah misalnya misalkan seperti ini ya polanya. Jadi polanya itu seperti A, B, A, B. Nah, ini kan dia tidak sejenis semuanya kan. Nah, beginilah contoh dari copolimer. Nah, ini polanya. Yang mana pembentukan polimer itu berlangsung dengan suhu dan tekanan tinggi atau dibantu dengan katalis. Namun tanpa katalis, struktur molekul yang terbentuk tidak beraturan. Jadi fungsi katalis adalah untuk mengendalikan proses pembentukan struktur molekul polimer agar lebih teratur sehingga sifat-sifat polimer yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Nah, paham sampai sana anak-anak? Nah, di sini Ibu punya gambaran. Bisa di sini dilihat pola dari polimer dan pola dari homopolimer dan copolimer. Nah, homopolimer itu memiliki monomer yang sama. Nah, ini contohnya adalah kotak-kotak seperti ini ya. Nah, copolimer itu memiliki dua jenis monomer yang berbeda. Nah, ini kita bisa lihat A, B. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah belajar penggolongan polimer berdasarkan asalnya dan jenis monomernya. Kemudian yang ketiga itu adalah berdasarkan sifatnya terhadap panas. Nah, penggolongan polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas itu ada dua. Yang mana yang pertama adalah polimer termoplas, yang kedua adalah termosting. Nah, kita masuk ke termoplas.
Nah, polimer termoplas adalah polimer yang tidak tahan panas. Polimer tersebut apabila dipanaskan akan meleleh atau melunak dan dapat dilebur untuk dicetak kembali atau didaur ulang. Contohnya adalah polietilen, polipropilena, dan PVC. Nah, kembali. Yang kedua adalah polimer thermosting. Polimer thermosting adalah polimer yang tahan panas. Polimer tersebut apabila dipanaskan tidak akan meleleh atau sukar melunak dan sukar didaur ulang. Contohnya adalah melamin dan bakelit. Nah, Ibu sudah jelaskan kan penggolongan polimer berdasarkan asal, jenis monomer, dan sifatnya terhadap panas. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit tentang penggolongan polimer berdasarkan asalnya ini yang dari buatan. Nah, polimer buatan dalam kehidupan sehari-hari kita pasti banyak menggunakan polimer buatan. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh polimer buatan di sekitar kita. Yang pertama adalah karet sintetis. Nah, yang mana karet sintetis ini dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan ban mobil dan motor, ahli-ahli kimia organik telah mengembangkan pembuatan karet sintetis untuk mempercepat perolehan kebutuhan tersebut. Nah, jadi contohnya ini ya, ban. Kemudian karet sintetis tersebut dibuat dengan menggunakan bahan dasar monomer seperti butadiena, kemudian dan stirena dengan cara kopolimerisasi. Nah, itu adalah karet sintetis ya. Yang kedua adalah serat sintesis. Nah, contohnya apa sih serat sintesis? Nah, contohnya itu adalah kapas. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya adalah kapas ya. Kapas merupakan serat alam yang merupakan polimer dari karbohidrat, selulosa, dan polimer dari protein. Seperti halnya karet, serat memiliki polimer sintetis yaitu nilon dan polyester atau dacron. Dacron atau tetoron merupakan polyester. Polimer ini yang sangat kuat, sangat lentur, dan transparan. Kemudian kita kembali. Nah, setelah itu ada orlon. Yang mana orlon merupakan polimer adisi dari monomer akrilonitril. Polimer ini merupakan serat sintetis seperti wol digunakan dalam tekstil sebagai campuran wol, karpet, dan kaos kaki. Nah, kemudian selanjutnya plastik. Nah, plastik ini banyak kan kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, plastik ini kan berbagai macam ya bentuknya. Jadi Anda bisa lihat nanti di kegunaan plastiknya itu berbagai macam plastiknya. Nah, kemudian kita kembali ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kegunaan polimer. Yang mana kegunaan polimer itu adalah, nah, ini dia PVC. Yaitu merupakan sifat keras dan kaku digunakan untuk membuat pipa plastik atau pipa paralon. Nah, yang mana PVC ini adalah polyvinyl klorida. Nah, PVC ini adalah polyvinyl klorida. Yang dia itu contohnya itu adalah pipa paralon. Nah, tahu kan paralon nih. Kemudian polyetilen. Dia merupakan polimer plastik yang sifatnya ulet atau liat. Nah, contohnya itu adalah, nah ini contohnya adalah kantong plastik, pembungkus halaman, kemudian ember. Next ya. Kemudian contoh yang ketiganya adalah, kegunaan yang ketiganya adalah poliprena. Yang mana dia mempunyai sifat sama dengan polietena. Oleh karena itu, plastik ini juga banyak diproduksi. Hanya kekuatannya lebih besar dari polietena dan tahan panas, serta tahan terhadap reaksi asam dan basa. Plastik ini digunakan untuk membuat botol plastik, karung, tali, kanal listrik. Kemudian polistirena. Nah, dia merupakan gabungan dari stirena. Manfaatnya adalah, contohnya itu adalah gelas plastik. Kemudian teflon. Nah, teflon pasti sudah tahu semuanya kan, yang mana teflon ini adalah, contohnya itu adalah ini, pelapis wajan. Kemudian nilon, itu contohnya itu adalah pakaian, peralatan kemah, dan panjat tebing. Next. Kemudian karet alam. Nah, pasti semua sudah tahu kan karet alam itu apa?
Nah, karet alami itu digunakan untuk bahan baku pembuatan selang karet, karpet lantai karet. Kemudian karet sintetis, yaitu banyak digunakan di kendaraan, yaitu memiliki kekuatan yang baik dan tidak mengembang apabila terkena minyak atau bensin. Untuk contohnya itu adalah ban ya. Kemudian, nah setelah kita belajar kegunaannya tadi, kemudian kita akan masuk ke dampak negatif dari polimer. Nah, yang mana dampak negatif dari penggunaan polimer itu adalah polimer dapat menghasilkan karsinogenik. Nah, ini ya, karsinogenik, yang mana karsinogenik itu adalah penyebab kanker, sehingga tak baik digunakan untuk pembungkus makanan. Nah, contohnya itu seperti ini ya, misalnya botol minum plastik itu ya. Nah, kita contohkan botol minum. Nah, ini anggap aja ya botol minumnya cantik. Botol minum plastik yang kita beli kemasan itu, yang 3.000 itulah contohnya kan. Nah, itu hanya bisa 1 kali pakai saja. Jika kalian menggunakan botol plastik ini untuk mengisi air lagi, dan lagi, itu kan memakainya berulang-ulang. Jadi, kalau misalnya polimer pembentuk plastiknya itu terurai, kemudian kita meminumnya, nah inilah yang bisa menyebabkan kanker di dalam tubuh kita. Karena polimer itu sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Karena untuk menguraikan satu polimer saja membutuhkan waktu hingga ratusan tahun. Nah, jadi bagaimana sih menguraikan satu polimer membutuhkan waktu hingga ratusan tahun. Jadi ada nggak ya penanganan dari limbah polimer ini? Pasti ada. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit. Nah, ada dong. Nih dia. Beberapa cara yang dapat kita tempuh dalam mengatasi limbah plastik itu. Nah, Ibu akan jelaskan ini ada 3 ya. Pertama adalah daur ulang, kedua adalah pembakaran, yang ketiga adalah plastik biodegradable. Yang mana daur ulang itu plastiknya itu, nah seperti ini ya. Ini Bu sudah jelaskan, ini Bu jelaskan ya. Proses mengolah sampah plastik menjadi plastik kepingan atau cacah atau flat ukuran standar 8-10 mm, kemudian dilebur dan dibentuk menjadi pelet atau biji plastik yang berbentuk seperti mie dengan ukuran standar 4-6, yang kemudian pelet ini sebagai bahan baku plastik jadi new shape menurut bentuk produk yang diinginkan. Nah, seperti ini ya daur ulang dari plastik. Kemudian kedua adalah pembakaran. Yang mana cara kerja dari mesin insinerator itu adalah ini gambarnya ya. Pertama adalah sampah kering maupun basah dimasukkan ke dalam ruang bakar melalui pintu masuk. Pintu masuk ditutup dan sampah dibakar dengan burner sampai mencapai suhu 6.000 sampai 12.000. Pada proses ini menimbulkan asap hitam yang pada akhirnya keluar setelah melewati celah dan menghasilkan asap putih. Sebelum keluar dari cerobong asap putih ini dispray dengan air bersih. Pembuangan air spray keluar melewati pipa pembuangan menuju bak air kotor. Kemudian asap putih yang dispray akan keluar menjadi uap air melalui cerobong. Itu cara kerja mesin insinerator ya. Nah, yang ketiga adalah plastik biodegradable. Nah, ini dia plastiknya. Ini kita bisa gunakan berkali-kali ya. Jadi kita tidak perlu membuang banyak-banyak plastik. Nah, jadi inilah penjelasan Ibu tentang penggolongan dan kegunaan polimer. Kemudian selanjutnya silahkan anak-anak lanjutkan ke GCR atau ke platform WA kita ya untuk melanjutkan kegiatan penutup kita. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.